Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali materi kali ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk materi selanjutnya kita masih di bab pertama, yaitu menganalisis jaringan berbasis luas. Materi selanjutnya berarti materi keempat, yaitu merancang jaringan WAN. Merancang jaringan WAN. Sebelum kita membangun jaringan WAN, harus kita rancang dulu berapa daerah yang akan kita hubungkan, berapa komputer yang akan kita hubungkan, berapa access point yang akan kita hubungkan, berapa tower yang akan kita bangun. Itu harus dirancang dulu. Jadi karena jaringan WAN itu jaringan berbasis luas, banyak alat yang dihubungkan, banyak komputer yang dihubungkan. Jadi harus benar-benar kita rencanakan dengan matang, harus kita teliti, karena nanti menyangkutnya ke anggaran. Harus mengerti, anak SMK harus mengerti. Karena apa? Memang anak SMK itu bersiapkan untuk kerja. Jadi hal-hal yang seperti ini itu wajib tahu. Karena kalau proyek tidak direncanakan dengan matang, bukannya untung malah nanti rugi. Jadi harus direncanakan. Dalam melakukan pembangunan sebuah jaringan WAN, banyak hal yang harus dilakukan, diuji dan direncanakan secara matang dan juga teliti. Banyak sekali yang harus dilakukan, harus diuji apakah ini, misal diujinya seperti ini, ketika kita ingin menghubungkan dua daerah, apakah bisa menggunakan kabel atau menggunakan wireless, itu harus diuji. Ya, karena kalau langsung misal kita dapat proyek membuat jaringan WAN, kita langsung menentukan harganya misal 100 juta, ini nggak bisa seperti itu. Ya, harus direncanakan dulu. Untuk desain awal jaringan, untuk mendesain awal jaringan, membangun jaringan WAN, yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat topologi jaringan WAN. Membuat topologi jaringan WAN. Topologi adalah sebuah desain, gambar, rancangan jaringan komputer yang akan dibangun serta menggambarkan bagaimana komputer dalam jaringan tersebut bisa saling terhubung satu sama lain. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat desain, menggambar. Ada berapa puluh komputer yang dihubungkan, itu semuanya harus digambar. Dihubungkannya menggunakan kabel tipe apa, cross apa, strike harus digambar. Terhubungnya kemana, ke hub atau ke mikrotik atau ke router atau laptop atau ke printer, itu semuanya harus digambar. Semua komponen yang terhubung ke jaringan itu semuanya harus dirancang, digambar, didesain. Nah, itu disebutnya adalah topologi. Dirancang, digambar, yang akan dibangun serta menggambarkan bagaimana komputer dalam jaringan tersebut bisa saling terhubung. Dalam membuat topologi jaringan, kita menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Ada bantuan aplikasinya. Nah, nanti seperti ini.
Misal di sini di SMK Alfurqon, di sini di SMK Kerabat Kita Bumiayu. Nah, komputer itu semuanya digambar. Ada komputer berapa? 1, 2, 3, 4. Ada hub berapa? 1. Ada router berapa? 1. Ada tower berapa? 1. Lah antara komputer ke hub menggunakan kabel apa? Antara hub ke router menggunakan kabel apa? Antara dua tower yang dihubungkan menggunakan wireless apa menggunakan kabel. Nah, kalau seperti ini ada tower jelas menggunakan wireless. Untuk lebih jelasnya mari kita praktekkan. Nanti kalau sudah dipraktekkan kalian boleh mempraktekkan sendiri di laptop masing-masing ataupun di lab komputer. Yang pertama kita akan membuat topologinya dulu. Kita buka aplikasi paket tracer. Aplikasi paket tracer. Paket tracer Cisco. Nah, udah seperti ini, kita ngikuti gambar yang sudah ada. Pertama kita ingin menghubungkan dua daerah, misal Alfurqon dengan Kerabat. Caranya adalah kita pasang towernya dulu. Di sini ada wireless device, di sini area kerja, di sini peralatan-peralatan yang akan digunakan. Yang pertama kita ambil tower di wireless device. Nah, ini wireless device, kemudian kita ambil tower. Caranya adalah tinggal di drag aja. Ini tahan, geser, tempel. Tahan, geser, tempel. Paham ya? Kalau misal kesalahan hapus aja. Ini di sini ada sebelah kanan ada gambar kali, tinggal klik kali. Kalau mau dihapus misal kesalahan. Ulangi lagi, klik, tahan, tempel, klik, tahan, tempel. Kemudian gambar topologi di Alfurqon itu ada 4 komputer. Kita ambil 4 komputer. Komputer itu di sini end device. Generic komputer 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ini hanya sebagai contoh. Kalau nanti dapat proyek sesungguhnya harus sesuai dengan yang ada di lapangan. Kemudian ini agak digeser ke atas biar enggak. Ini juga agak digeser biar enak. Kemudian kita ambil hub. Komponen-komponen sudah kan di materi sebelumnya ada hub, ada switch, ada komputer, ada server, ada access point, ada LAN, itu kan sudah. Ambil switch seperti yang ada di gambar di sini. Kita ngikuti yang ada di gambar di sini aja. Kemudian di sini ada yang ada router bentuknya bulat. Kemudian kita ambil kabel. Kalau kabel ini di gambar petir nih. Sini kabel ada kabel konsol. Selanjutnya kita pasang kabel sesuai dengan yang teori yang sudah didapat. Kalau peralatan dengan jenis yang sama itu menggunakan kabel cross. Contoh komputer ke komputer. Kalau peralatan yang beda itu menggunakan kabel strike. Kita di sini ada kabelnya, kabel sudah strike. Tinggal diklik, kemudian di salah satu komputernya diklik, kamu pilih Ethernetnya.
kemudian arahkan ke hub, hubnya diklik, kemudian kamu pilih Ethernet juga, nanti terhubung. Klik kabel, klik komputer, pilih LAN, klik switch hub, klik LAN. Begitu seterusnya sampai semuanya terhubung menggunakan kabel. Kemudian dari hub ke router juga sama. Di sini kita tidak akan menguji konektivitasnya, tapi hanya membuat desain daripada kita menggambar manual. Jadi kita memanfaatkan paket tracer. Walaupun ini tandanya merah berarti tidak terhubung, yang sebelah sini ini kita abaikan saja. Karena kita tidak akan menguji konektivitasnya, tapi kita membuat gambarnya saja. Mana tadi? Nah, sudah seperti ini. Karena towernya pakai otomatis saja, bisa ding. Dah, ini contoh menghubungkan dua tempat. Nanti kalau misal nambah lagi tinggal ditambah aja. Misal ada 3 tower ya yang dihubungkan, tinggal tambah lagi towernya. Misal di sini ini kan LAN dihubungkan, ada router disebutnya WAN. LAN ada router dihubungkan jauh disebutnya jaringan WAN. Seperti itu. Tinggal hubnya, gampang lah. Nanti praktekkan sendiri-sendiri. Atau nanti praktek kalau kita sudah tidak daring boleh. Karena nanti kalau kita prakteknya masih dalam keadaan, kalau yang mempunyai laptop masing-masing di rumah boleh praktek sendiri. Nah, bagaimana aplikasinya? Download ataupun download di internet banyak. Nanti saya kasih caranya seperti ini, tinggal download paket tracer 6 aja. Nah, ini paling atas. Nah, ini tinggal download sudah. Download, nanti install. Next saja. Oke, untuk topologi sudah beres. Kemudian yang kedua yaitu melakukan site survey. Setelah topologi selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah site survey. Sebuah langkah yang penting sebelum mengimplementasikan jaringan WAN. Site survey adalah sebuah teknik yang dilakukan untuk menganalisa dan mengambil data untuk keperluan instalasi. Sebelum menentukan jaringan WAN itu menggunakan kabel ataupun menggunakan wireless, kita harus set survei dulu, harus ke lapangan, apakah memungkinkan pakai kabel ataupun memungkinkan pakai wireless. Misal di daerah tersebut seringnya terjadi kebakaran hutan, ya kita tidak boleh menggunakan kabel karena nanti pasti kabelnya sering putus, terbakar. Misal di daerah tersebut terhalang oleh gunung, ya tidak bisa menggunakan wireless karena wireless itu tidak boleh terhalang oleh gunung, bangunan tinggi, bukit, tidak boleh terhalang, harus benar-benar tidak ada penghalang. Kalau menggunakan kabel mah bebas, mau ada gunung ya bisa,
Mau ada bukit ya bisa, mau ada bangunan ya tinggal dibelokkan, tapi kalau menggunakan wireless sinyalnya itu tidak bisa dibelokkan. Adapun data-data yang diperoleh dari hasil analisa adalah sebagai berikut. Nanti setelah kita melakukan seed survey akan mendapatkan data-data di bawah ini. Nah, data-data di bawah ini, data-data nanti yang didapat itu bisa menentukan anggaran juga. Misal, karena kan akses point juga mempunyai jarak masing-masing. Ada 2 daerah yang akan dihubungkan menggunakan wireless misal. Jaraknya 5 kilo. Ya, alat yang digunakan juga lebih murah. Jaraknya 20 kilo. Ya, alat yang digunakan atau akses point yang digunakan juga lebih mahal. Jadi kita harus melakukan seed survey. Kondisi keadaan di sekitar. Nah, yang Anda dapat nanti kondisi atau kondisi geografis, naik tuh ada bukit atau tidak, ada penghalang pohon-pohon atau tidak, kondisi keadaan di sekitar seperti halangan dan lokasi yang untuk mendirikan tower. Di lokasi tersebut tanahnya seperti apa, misal kalau tanahnya dengan tidak kuat, gimana tanahnya mempunyai tidak bagus untuk didirikan tower, tidak boleh, karena tanahnya juga harus kuat. Towernya biasanya kan minimal kalau yang menggunakan tower ya 4 stick, 4 kali 4 ya 16 meter, itu harus kuat. 2. Ketinggian lokasi dari permukaan tanah. Jarak dan sudut ke tower yang diukur dengan alat GPS sehingga dapat diperoleh ketinggian tower yang diperlukan. Ketinggian tower yang diperlukan antara 2 tower ini yang akan dihubungkan. Ketika melakukan seed survey, kita tahu penghalang yang ada di sini itu misal berapa meter, jadi tower yang dibangun juga harus berapa meter. Jadi tidak sembarangan misal cuma towernya harus 16 meter, towernya harus 20 meter, towernya harus 30 meter, tidak. Jadi dengan kita melakukan seed survey, kemudian kita menemukan berapa tinggi antara 2 tower ini, sehingga kita bisa menentukan tinggi tower. Berapa penghalangnya, tinggi tower kita tentukan. Jenis radio wireless antena channel yang digunakan. Ya, kalau misal ini sering terjadi di lapangan. Kita menghubungkan 2 tempat. Ada tidak ada penghalang. Jaraknya 10 kilo, gampang. Kita pakai alat misal LED beam di antara kedua titik. Pakai frekuensinya 5 GHz. Kemudian misal lagi ada satu kondisi sama bukit ada tapi tidak terlalu menghalangi bukitnya. Yang sangat menghalangi adalah pohon-pohon yang ada di bukit tersebut. Jadi seperti ini. Di sini ada penghalang.
Nah, misal mana sih? Misal tengah-tengah ini ada bukit nih. Kalau kita tarik garis lurus, ini bukitnya tidak terlalu menghalangi, ya. Tapi pohon yang ada di bukit ini banyak sekali lebat. Nah, itu juga penghalang ke wireless. Nah, kalau kita tahu setelah survei kan kita tahu. Nah, jenis radionya yang digunakan apa? Kalau ada penghalang sedikit-sedikit seperti itu, kita bisa menggunakan access point dengan frekuensi 2,4 GHz. Karena frekuensi 2,4 GHz itu lebih pemantulan sinyalnya itu lebih kalau 5, GHz itu lebih padat. Kalau 2,4 itu lebih jarang. Jadi bisa sedikit menembus penghalang-penghalang seperti tadi bangunan-bangunan tersebut. Adapun analisa yang paling penting dalam seed survey adalah loss line of sight, yaitu sebuah zona garis penghubung antara penerima dan pengirim. Setelah dilakukan di mark di PS kemudian diupload. Nah, yang paling penting itu ini loss. Intinya ada penghalang atau tidak, udah intinya itu. Kalau tidak ada penghalang, bukit ya bisa, bukit gunung ya bisa dihubungkan menggunakan wireless. Kalau ada penghalang tetap ingin dihubungkan ya menggunakan kabel. Kemudian diupload ke software peta permukaan tanah dunia, contoh Google Earth. Nah, kita sekarang praktek menghubungkan dua daerah. Apakah semua ini terpenuhi atau tidak? Jadi pilihannya ada dua. Membangun jaringan WAN itu, satu menggunakan kabel, satu menggunakan wireless. Kalau menggunakan kabel, tidak seed survey-nya langsung ke lapangan, diukur berapa jarak antara. Nah, kita buka dulu lah aplikasi Google Earth-nya. Kita buka aplikasi Google Earth-nya. Kamu juga bisa download Google Earth, itu tinggal download Google Earth. Kuiha. Nah, ini paling atas. Tinggal download saja. Misal kita ingin menghubungkan SMK Al-Furqon dengan MTS Negeri Bangbayang. SMK Al-Furqon Bantar Kawung. Kamu tinggal telusuri saja di sini caranya. Oke, saya ulangi lagi. Kamu tulis di sebelah sini, sebelah pojok kiri atas, kamu tulis saja SMK Al-Furqon Bantar Kawung, enter. Nah, nanti dia dengan sendirinya akan menuju ke SMK Al-Furqon Bantar Kawung. Nah, ini SMK Al-Furqon Bantar Kawung. Kita contoh akan menghubungkan SMK Al-Furqon Bantar Kawung dengan MTS Negeri Bangbayang. Nah, MTS Negeri Bangbayang di sini. Ini SMK Al-Furqon Bantar Kawung. Caranya di sini kita akan mencari tahu apakah SMK Al-Furqon Bantar Kawung dengan MTS Negeri Bangbayang itu
bisa dihubungkan menggunakan wireless atau tidak. Kalau tidak ada penghalang antara SMK Al Furqon Bantar Kaung dengan MTS Bang Bayang, berarti tidak ada penghalang ya, berarti bisa dihubungkan. Kalau nanti ada penghalang antara SMK Al Furqon Bantar Kaung dengan MTS Bang Bayang, berarti tidak bisa dihubungkan menggunakan wireless. Kalau menggunakan kabel mah bisa. Kalau menggunakan kabel kan tinggal narik kabel aja, misal dari Al Furqon ke kalau seed survey menggunakan kabel, kalau menggunakan kabel itu semuanya bisa. Yang penting jaraknya saja. Yang diukur cuma jarak saja. Google Maps. Kalau menggunakan kabel mah pasti bisa. SMK pakai direction, pakai rute, titik awal SMK Al Furqon, tujuan MTS Negeri Bang Bayang. Nah, kalau misal pakai kabel mah seed survey-nya cuma seperti ini. Jarak antara SMK Al Furqon dengan MTS Bang Bayang ada berapa kilometer? Ini sudah ketahuan. 1,4 km. Berarti kabel yang dibutuhkan berapa meter? Ya, 1,4 km untuk menghubungkan SMK Al Furqon dengan MTS Negeri Bang Bayang. Misal Al Furqon ingin dihubungkan dengan SMA Negeri 1 Bantar Kaung. Nah, berapa jaraknya? Sini 4,1 kilo. Berarti 4,1 kilo. Berarti kabel yang dibutuhkan untuk menghubungkan SMK Al Furqon dengan SMA Negeri 1 ya 4,1 kilo. Menghubungkan dengan SMK Kerabat Kita Bumiayu. Di sini 14,6 km ya bisa dihubungkan. Tapi biasanya antara menggunakan Google Map dengan kenyataan itu akan beda ya, beda sedikit. Kita misal 14 kilo ya kita siapkan 18 kilo atau berapa. Karena biasanya di lapangan kan ada belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri kabelnya. Nah, kalau untuk menggunakan wireless, itu harus yang harus kita ketahui apa lossnya loss nih loss. Sebuah zona garis penghubung antara penerima dan pengirim sinyal. Ada penghalang atau tidak? Kalau wireless ya. Kalau wireless ada penghalang atau tidak? Caranya kita tandai SMK Al Furqon dengan flash mark nih di sini nih. Tambahkan tanda letak pushpin, gambar pushpin. Kita taruh misal di SMK Al Furqon, kemudian kita kasih nama misal SMK Al Furqon Bantar Kaung. Klik OK. Kemudian kita ke MTS Bang Bayangnya. Sama di MTS Bang Bayangnya kita kasih tanda lagi. Klik flash mark atau tambahkan tanda letak. Kemudian kita taruh di salah satu, terserah di sini ya, towernya nanti mau diletakkan sebelah mana. Kasih nama MTS Bang Bayang NBBY. Klik OK. Kemudian setelah dikasih tanda dua-duanya, kita tarik satu garis lurus yang menghubungkan antara MTS Negeri Bang Bayang dengan SMK Al Furqon. Di sini ada penggaris. Klik.
kemudian klik satu kali di di flashmark atau di paspin MTS Bank Bayang, kemudian kita sebelah sini double klik SMK Alpurkon. Nah, nanti kita langsung menuju ke SMK Alpurkon. Kemudian klik lagi satu kali di flashmark SMK Alpurkon. Kemudian di sini di penggaris ini klik simpan. Oke. Sudah ada garis antara MTS Negeri MTS Negeri Bank Bayang dengan SMK Alpurkon. Kemudian kita lihat apakah antara kedua daerah ini ada penghalang atau tidak. Di garis klik kanan, di garis yang ini klik kanan, pilih tampilkan profil ketinggian. Nah, udah. Di sini kita bisa melihat jaraknya yaitu adalah 698 meter antara SMK Alpurkon dengan MTS Bank Bayang, berarti tidak ada 1 kilo, Kemudian di sini bisa kita lihat antara SMK Alpurkon Bantar Kawung dengan MTS Bank Bayang tidak ada penghalang, tidak ada bukit penghalang. Kesimpulannya, antara MTS Bank Bayang dengan SMK Alpurkon Bantar Kawung bisa dihubungkan menggunakan wireless. Pakai kabel bisa, pakai kabel mah sudah jelas bisa. Pakai wireless bisa, juga jelas sudah bisa, karena di sini tidak ada penghalang. Nah, kita coba cari yang ada penghalangnya supaya jadi perbedaan. Kita cari ke SMP MTS SD cetak nih, di cetak nih ada SD nih. SD kita kasih tanda set. SD cetak aja lah. Kemudian kita tarik garis lurus antara SD dengan SMK Alpurkon. Klik penggaris, klik di SD, double klik di SMK Alpurkon. Kemudian klik lagi di SMK Alpurkon, simpan. Klik kanan di garis yang menghubungkan SD Jetak dengan SMK Alpurkon, klik tampilkan profil ketinggian. Nah, di sini bisa kita lihat antara SMK Alpurkon dengan SD Jetak itu berjarak 2,58 km. Kemudian antara Jetak dengan SMK Alpurkon itu ada penghalang dengan tinggi 129 meter. Tingginya berapa? 129 meter. Untuk SMK Alpurkon 70 meter di atas permukaan laut. Untuk Jetak 75 meter di atas permukaan laut. Penghalangnya adalah 129 meter. Jadi bisa disimpulkan antara SMK Alpurkon dengan SD Jetak tidak bisa dihubungkan menggunakan wireless. Pakai kabel bisa? Bisa. Kalau pakai kabel mah bisa. Tinggal ngikuti jalan aja sudah. Nah, kabel yang digunakan di jaringan WAN kan kabel fiber optik. Kalau di wireless menggunakan wireless berarti wireless access point-nya outdoor. Nah, sekarang misal ini dipaksakan pengen bisa dihubungkan. Pokoknya harus bisa dihubungkan. Nah, berapa tinggi tower yang dibutuhkan untuk menghubungkan antara SMK Alpurkon dengan SD? Karena kemudian ada penghalang
ada penghalang 129 meter. Tinggal kita kurangin saja. 129 meter dikurangi 75 meter. Nanti 129 dikurangi 75 membutuhkan tinggi melebihi 54 meter di jetaknya. Jadi tower di jetaknya harus melebihi 54. Kenapa? Kan ini baru kalau 54 meter baru pas di atas di paling tinggi penghalang. Jadi harus 60 meter lah. Paling gampang 60 meter. Lah untuk di Alpurkonya berapa? Tinggal dikurangin aja. 100. Ini kan 129. Alpurkonya kan 70. Kalau jetak mah tadi 75. Alpurkon mah 70. Jadi di sini tinggal masukkan 129 dikurangi 70. Hampir 60 meter. Kalau Pak 59 meter juga di sini baru pas di pucuk, di puncak. Jadi harus dilebihkan misal 65 baru nanti melebihi si penghalang ini. Tapi kan tower dengan tinggi sampai 60 meter itu biayanya sangat mahal. Nah ini kan ke biaya masuk, biayanya sangat mahal. Misal kalau sampai 60 meter bisa nyampe ratusan juta. Jadi lebih memungkinkan menggunakan kabel daripada menggunakan wireless. Kalau sudah seat survey bisa ketahuan seperti itu. Nanti silahkan tugas untuk TKJ 123 TKJ 1234 kelas 11 TKJ 123 tugasnya adalah membuat topologi seperti yang ada di gambar. Membuat topologi seperti ini, satu orang satu. Kalau yang mempunyai laptop langsung kerjakan. Kalau yang tidak mempunyai laptop, tugasnya dikerjakan ketika sudah tatap muka. Tugasnya dua, yaitu membuat seperti ini, topologi seperti ini menggunakan aplikasi paket tracer, kemudian melakukan seat survey, terserah mau menghubungkan daerah mana dengan daerah mana, terserah. Kemudian disimpulkan apakah bisa menggunakan wireless, apa harus menggunakan kabel. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.